Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabatku serta segenap para cendekiawan, kabar kebaikan di muka bumi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami. Pada kesempatan dan episode kali ini, kami akan mengulas kisah Guru Mursyid Ki Harun sebagai wasilah pembimbing rohani. Sebelum mengulas kisahnya, jangan ketinggalan subscribe, like, dan share. Dalam perjalanan seorang salih, orang yang menempuh jalan untuk menuju Allah, pada umumnya seorang akan memerlukan guru pembimbing. Lalu setelah bertahun-tahun dia cukup kuat, insya Allah akan dipertemukan dengan guru-guru penyambung lainnya untuk menambah keilmuannya, melengkapi apa yang belum pernah diperoleh dari gurunya. Ini karena seorang guru pembimbing sebenarnya memiliki cahaya pengajaran dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana itu adalah benih ma'rifatullah. Untuk bisa menyelami samudra hakikat yang maha luas, diperlukan seorang pembimbing yang ahli agar tidak tersesat, dan pembimbing ini dikenal sebagai guru mursyid. Guru mursyid mempunyai peranan besar dalam membentuk hierarki manusia untuk sampai ke tingkat realisasi tertinggi dalam menempuh perjalanan spiritual, karena dimensi Al-Quran telah tertanam dalam dirinya. Hanya saja persoalan ini jarang dikupas dan diteliti lebih dalam, sehingga masih menjadi sebuah misteri dalam kehidupan manusia. Bahkan pemuka agama sekalipun banyak yang belum mengetahuinya. Guru mursyid hanya dimengerti oleh hati dan terbuka dan jiwa yang telah disucikan. Predikat mulia yang diberikan secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia pilihan ini sebenarnya secara gamblang telah disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Sadaqallahul azim.
Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk padanya. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Mursyid hakikatnya adalah nur Allah. Maka orang yang kita sebut guru mursyid itu benar-benar mempunyai kualitas sempurna sebagai pembawa wasilah dari Allah menjadi nur Allah, bukan sekedar gelar saja. Begitu langkahnya guru mursyid yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mursyid, sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan menemukan guru mursyid itu lebih mudah menemukan sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita. Betapa luar biasa orang-orang yang telah memiliki guru mursyid yang berkualitas, sehingga hidup mereka benar-benar terbimbing ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka selalu bersyukur kepada Allah dengan jalan berkhidmat pada gurunya dengan penuh adab dan cinta. Mursyid akan senantiasa mendoakan, membimbing, mengingatkan, mengarahkan serta menuntun perjalanan murid menuju Allah. Tiada penting sang mursyid mengenali kita, yang penting hadir cinta kita kepadanya dan mengikuti pengajarannya dengan baik. Insya Allah mengalir keberkatannya pada kita, dan kita akan merasakan perubahan pada tauhid, jiwa, dan adab. Sang mursyid ibarat matahari yang memancar pada setiap hati muridnya. Namun ada hati yang tiada dapat menerima pancaran lantaran tebalnya pekat dalam hati mereka. Betapa banyak orang menerima ilmu goib dari sumber-sumber yang tidak jelas, kemudian menjadi sakti. Kesaktian yang diperolehnya tersebut kemudian dibungkus dengan ibadah-ibadah, penampilan yang soleh untuk memikat banyak orang agar mau mengikuti jalannya yang keliru. Setan sangat mudah memperdaya manusia dengan menawarkan kehebatan, karena sifat dasar manusia ingin selalu hebat dan lebih dari yang lain. Setan membuat jebakan-jebakan goib yang di awalnya nampak benar, namun akhirnya membawa kita kepada kesesatan. Disinilah pentingnya kita mempunyai guru pembimbing yang sudah mencapai tahap ma'rifatullah. Seorang guru yang arif billah sudah sangat berpengalaman melewati jalan kepada Tuhan, sehingga bisa memberikan petunjuk kepada kita agar bisa selamat sampai tujuan. Tidak cukup hanya dengan membaca Al-Quran dan menghafal hadis, namun diperlukan bimbingan agar sampai ke hadiratnya. Syekh Al-Habib Muhammad Harun bin Hasan, atau dikenal dengan Ki Harun, adalah sosok yang bukan hanya luas ilmu agamanya, melainkan dikisahkan memiliki banyak karomah. Muridnya tersebar di mana-mana dan sangat dirindukan banyak orang. Syekh Harun, tempat bagi jiwa-jiwa yang resah. Hampir setiap waktu orang-orang sowan kepada beliau. Tak hanya orang biasa, kiai dan para habaib pun tak sedikit riadoh padanya. Syekh Harun jadi tempat bernaung mereka yang kerap tersekap di lorong gelap masalah,
serta merindukan jawaban dan jalan keluar. Betapa tidak, dikisahkan hampir tiap hari beliau didatangi pelbagai orang untuk meminta nasihat, mengadukan masalah mereka atau sekedar mencari berkah. Terhadap mursyid, murid pasrah, patuh, dan ridho, siap mengabdi, menyumbangkan harta dan mencurahkan tenaganya kepadanya. Karena bukti kehendak dan cintanya murid terhadap sang guru tidak bisa dibuktikan kecuali dengan cara ini. Kejujuran dan keikhlasan murid tidak bisa diketahui kecuali dengan ukuran ini. Selain itu, tidak boleh menentang apa yang dilakukan dan jangan protes kepada sang guru, sebab barang siapa yang menentang kepada guru mursyidnya tidak akan beruntung selamanya. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada diri pada murid-murid Ki Harun dan tidak bisa dilupakan sampai sekarang ketika mengajarkan pengetahuan kepada murid-muridnya. Ya namanya saya lah, saya ngakuin sendiri lah Pak. Orangnya kadang ngebantah kalau disuruh nggak dikerjain itu nggak dikerjain. Tapi sekarang Abah udah nggak bisa. Salah satunya ngebantai itu apa? Ya kayak misalnya coba jangan ke sana misalnya, terus nggak dijalanin, nggak dijalanin. Coba silaturahmi ke sana, nggak dijalanin. Sering lah kayak gitu Pak. Jadi, sering kayak gitu. Suka ngabaikan ya, iya, perintah orang tua. Jadi ada penyesalan ya. Ada penyesalan. Tapi ketika ngebantai itu ada hal-hal apa sih yang terjadi pada diri Kang Charnan? Kadang-kadang suka dihantui doang gitu. Dihantui maksudnya, kenapa ya? Disuruh ke sana nggak dijalanin. Beban gitu. Nah, jadi kayak ada beban di batin itu Pak, beban. Jadi kita terus ingat gitu. Padahal kalau sekali perintah nggak dijalanin nggak nyuruh lagi. Bagi seorang murid, bimbingan dan dorongan ruhania dari seorang mursyid sangat dibutuhkan agar perjalanannya tidak keluar lajur atau bahkan terjerumus ke jalan yang salah, sehingga bukannya sampai ke tujuan hakiki hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi malah semakin jauh darinya. Dikisahkan pula pengajaran Ki Harun kepada muridnya terkait dengan kesabaran, karena sabar adalah tahapan yang harus ditempuh dengan baik. Dengan kesabaran itulah seorang akan terjaga dari kemaksiatan, lalu berusaha untuk konsisten menjalankan ketaatan dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Ki Harun berkata bahwa sabar adalah refleksi keteguhan untuk merealisasikan Al-Quran dan Sunnah, sehingga sesungguhnya sabar tidak identik dengan kepasrahan dan ketidakmampuan. Berikut ini pelajaran penting dari Ki Harun untuk dijadikan sebagai bahan renungan. Kalau aman jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan aja. Paling perjalanan sekitar 60 km. Kalau udah nyampe 60, kurangin lagi 50. Dalam setiap perjalanan kita jangan dipakai nafsu, jangan gitu. Harus pelan-pelan. Kalau kita pelan-pelan kan otomatis kita bisa lihat kanan kiri, bisa sabar, ya kan? Berarti kita diajarkan kesabaran. Jadi kalau kita cepet-cepet, pernah kan Abah ngomong ini, kalau yang itu mah pinginnya cepet-cepet, ngebut-ngebut, yang ini mah lebih ini, katanya kata Abang gitu kan, banyak kan tindak mah jangan ngebut, pelan-pelan aja. Jadi kan kalau kita ingin sesuatu jangan terlalu dinafsuin. Adapun kata Abah waktu mau masuk mobil, Abah kan gini bilang, tangannya itu kan ada spion di tengah, itu kan disuruh ditutup di tengah. Kalau kita lihat ke tengah pasti lihat ke belakang. Lihat spion kanan kiri pasti kan ke belakang. Cuma nafsiran dim gini, kalau kita berbuat baik jangan dilihat lagi, jangan diingat lagi, udah biarin aja, maju terus. Adapun spion kanan kiri itu kan untuk kita hati-hati, waspadaan kan gitu. Ya alhamdulillah kalau udah ketemu itu jawaban itu nggak disuruh lagi. Paling kita tahulah
mana yang baik, mana yang benar. Mungkin ini penafsiran Dim aja. Nggak tahu kan kalau yang lain menafsir gimana, kan nggak sama. Atau bahkan waktu terakhir Kang Dim Yati lupakan urusan keluarga. Sekarang fokus sekarang ya ada Abah. Pas nyampe Cibarengkok di Magnum es, dikasih duit disuruh Magnum, pas mau dimakan kan Bim tuh inget anaknya yang mau beli. Hati itu kalau anak saya dikasih ini alangkah bunganya kan gitu. Akhirnya Abah tuh Kang Dim Yati mah udah inget anak katanya gitu. Hanya kan ya mungkin kita kan terbagi pikiran kita terlalu nggak nyampe ke. Demikian ulasan kisah ini, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat, dan jangan ketinggalan subscribe, like, dan share agar kami dapat mengulas kisah yang lebih menarik lainnya. Semoga dengan kisah kekasih-kekasih Allah ini akan menularkan kebaikannya kepada kita dan keluarga. Semoga Allah memberkahi, merahmati, memberi kesehatan dan melimpahkan rezeki kepada kita semua. Mohon maaf tidak ada kekeliruan di dalam ulasan berita channel ini, karena manusia adalah tempat benar dan salah. Allahu a'lam bishawab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pemberi. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.